sedikit-sedikit tanaman yang memang kurang bermanfaat sekali agar dipangkasi gitu loh, biar nanti pohonnya itu bagus. Jadi kalau misalkan besok ada orang yang ingin berkunjung segala macam itu mudah kemana-mana, aksesnya bisa masuk-masuk. Monggo diberikan motivasi kepada yang punya pohon ini, pemilik tanah ini gitu. Soalnya ini bahasa yang Atau mungkin kasih keserah. Nah, ini bisa di mapping Pak. Iya. Jadi menjadikan membuat jalan, ya jalan setapak lah ya, untuk edukasi suatu saat. Tapi sudah ada rintisan jalan. Jangan dicor, tapi setapak biasa saja gitu. Alami. Ini kan mungkin ya, perkiraan saya ini di atas 70 tahun lah umur-umur seperti itu. lebih Pak. Lebih kan, mungkin ratusan gitu Pak. Nah, Panen raya bulan. Ya, ini kemarin udah panen semua. Iya bulan kemarin. Desember sudah panen. Desember sampai Januari itu lah. Ya, tahunya ini besar bulat ini. Nah ini kan tahu yang bentar apa tuh. Nah, banyak kemajuan. Nah, banyak. Karena mungkin bagi si pemilik juga kadang-kadang mempertahankan kalau yang hidup. Cara video. Jalan-jalan. Saya kan di jalan-jalan ya. Kalau sama Ya, ini di spot spot ketiga masih berkaitan dengan sawo, ya. Sawo ketapang namanya, sawo ketapang. Kebetulan tadi kita nggak bawa buahnya, nanti kita lihat di gubuknya sawo ketapang seberapa besar, terus seberapa rasanya bagaimana, nanti dari beliau-beliau ini yang merasakan. Tadi sudah, nanti kita geser ke sana ke gubuk ketapangnya untuk melihat. Kebetulan ini tidak ada yang tukang menek. Kalau ada yang tukang menek saya suruh menek ini. Kebetulan tidak ada. Jadi nanti mudah-mudahan di spot yang depan nanti ada yang lebih rendah, nanti kita bisa petik langsung di sana. Pak Kades nanti mau mengembangkan untuk tanaman horti ini agar lebih bermanfaat, mempunyai nilai ekonomi buat masyarakat, terutama mungkin edukasi, termasuk mungkin olahan makanannya dan lain sebagainya. Nanti dibantu oleh dari kehutanan atau mungkin dari Pak Eko Purwanto nanti yang bisa punya banyak teman juga tentang edukasi sawo. Oke, kita lanjut nanti paling ini aja Mas Nardi, nanti gini. Kita kan di Kebumen itu kita nggak tahu kalau ternyata di Kali Gending itu potensinya bahwa pohon sawonya itu udah ratusan tahun seperti ini, tetapi kita belum melihat bagaimana di sana belum ada set plan terkait sawo itu. Berbeda kita di daerah Gunung Kidul yang nggak tahu, tidak ada pohonnya tapi bisa punya set plan tempat buah. Nah monggo nanti mungkin kita kembangkan di daerah Kali Gending itu, minimal pertama di lingkungan balai desa ada bumdesnya di situ, dimanfaatkan, diolah bumdesnya di situ, bisa bagaimana mengenalkan sawo ketapang yang asli Kali Gending. Jika dibandingkan dengan sawo di daerah Klaten, di daerah Sleman itu saya kira lebih besar di sini, lebih manis di sini, dan rasanya juga tidak enak gitu loh. Jadi kalau kita makan sawo di sini itu tidak di tenggorokan itu tidak seret, tidak anunya. Itu makanya monggo nanti sekali lagi nanti mungkin bantuan dari kehutanan untuk agar pohon sawo itu sedikit dikurangi gulmanya gitu. Sehingga nanti bisa bersih dan potensi untuk panennya lebih besar. Kalau ada Pak kasih kesejahteraan yang punya potensi di Kali Gending, saya walaupun bukan orang Karangsambung, insya Allah nanti kalau kita punya partner di sana di daerah Klirong, nanti bisa kita kerjasamakan terkait pengembangan sawo di Ketapang Kali Gending ini. Terima kasih. Oke, dari Pak Kades atau itu mungkin ini. Jadi harapannya nanti Pak Kades dengan dana desanya mungkin ya akan mengembangkan sawo ini, terutama untuk peningkatan SDM dan peningkatan produksi dan disertifikasi atau mungkin olahan-olahan lain tentang sawo. Nanti silakan Pak Kades bisa dibuatkan master
ataupun desain konsep ke depan sawo ini mau gimana. Oke, terima kasih. Lanjut ke spot di depan. Ya, terima kasih. Manisnya, Obat corona. manisnya itu apa? Ini lagi musim corona, jadi buat panjenengan yang terkena dampak corona silahkan datang ke sini. Ya, ini Bilang. anti corona. Kalau jenengan ke sini berarti tandanya jenengan sehat. Nah, nggak bakalan kena corona. Ini sawo. Paling sakit kaki. Ngerti kan ini. Dan ini saudara sekalian, ini sawah bukan sembarang sawo. Dan daerah lain nggak ada seperti sawah di sini. Ya, tahu sendiri. Maka sawah ini termasuk banyak kepentingan, manfaatnya, faedahnya. Terutama bagi orang yang lemah syahwat. Ini dengan sawah ini akan membantu kecepatan pemulihan syahwatnya sendiri. Aku langsung ngadeg. Terus yang kedua, bahwa sawah ini memang untuk yang punya penyakit apa itu urat saraf yang tidak sehat, terus nafsu makan kurang. Ini akan meningkatkan imun baru, terutama karena ini mengandung gula yang sangat luar biasa. Gulanya ini tidak rasa lembek, rasanya itu ciri khas sawo Kalikudu. Maka dikala ini Bapak Ibu sekalian membutuhkan nanti kerjasama panjenengan, datanglah Kalikudu dan disiapkan buah-buah sawo yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mari kita makan bersama. Nikmat sehat sawo Kalikudu. Sudah dimerem dulu. Kalau saya mentah. Tua tapi mentah. Kalau udah masak nanti ya lembek. Mateng kalau Maksudnya ini mah nggak pasti dimasak. jualnya udah masih mentah. Terima kasih. Ini yang nanam siapa Sawo, ya Bu ya? sawo. Ya nanam saya nggak tahu. Gede-gede kan? Ini udah ada. Warisan ya, Iya, warisan. warisan nih warisan dari orang tua. Dan jenengan, oh berarti jenengan umurnya 60 tahun sekarang. Lebih. Udah Lebih. 66. 66 ya berarti Ya. tanam ini sekitar 100 tahun lebih ya. Ya lebih kali. Wah, 100 tahun lebih. Ini yang Baik, jenengan bukan boleh bapak bersawo. jenengan. Bukan bapak jenengan. Baik. Berarti kakeknya. Kakeknya. Kakeknya ditanya itu juga bukan. Bukan. Dan ya berarti lebih dari Berarti 150 tahun ini. nah, ini masalah. Ya lebih lah. Ini aja udah ini kalau yang ini kalau lebih besar lagi dulu yang ditebak. Ratusan. Yang itu. Ya, Tapi sekarang kan banyak. saben tahun memang awah gitu. Pasti, itu sudah pasti. Kendalane napa Bu nek wit sawo Bu enten amane napa ngoten? Benika nih kok aja nih kok benika nih kok pecah. Benikane itu sing bukan Bu. Benalu. Benalu, Pak. Benalu. Pokoknya terus Boten dipangkas. takut terus. Anu ora kober. Orang kober. Boten sakit menek lah. Nah, ini perlu tenaga khusus. Ya. Iya. Kalau orang dulu ya emang Baik ini ya garap buah bagus dari mana nih pancen gulumannya luar biasa. Nah itu menurut beliau Bapak Eko ini kan butuh pembersihan, perapian, penyemprotan. Ya kemudian buah itu akan lebih sebar. Itu benar dari itu. Nah, ini rencana apa? dari Caranya. saya selaku petugas sifatnya kan memberi saran sama anu jenengan. Ini seandainya nanti kita buat pertemuan seperti itu, Kelompok yang tani pemilik sawo. tanah, pemilik anu tanaman sawo kita kumpulkan jadi satu, kita satukan suatu persepsi yang sama supaya tanaman ini awet lebih berbuahnya lebih banyak dan lebih apa jenisnya lebih langgeng sampai besok masih tetap berbuah seperti itu. Kita buatkan suatu Kelompok pemilik tani sawo. kelompok tani sawo seperti itu. Men kok sawone jenengan bisa bagus, terawat dan sebagainya. Kita bangun kelompok tani sawo. Caranya bagaimana? Lah niki itu yang nanti akan bisa memberikan saran. Oke lah itu. Nopo-nopo. Main gue sawone sampean ku dadi wisatamu. Nah sewaktu-waktu ku ana tamu ke penjerong sawo itu penjerong buah belanja nang sampean. Dadi sampean iku ora adol nang ngaring pihak maklar, tapi bisa nang kene adol sendiri. Jadi tamu-tamu kita undang mengaring lapangan, mengkone, makanya dibimbing dengan kelompok tani. Ya, jadi saya sampai nang teras menikmati buah sawo, ada orang tamu datang belanja Bu sawone. Nah, enak kan? Nah, ini perawat yang bagus. Monggo Bu, lanjut. Sementara gitu. Ya, terima kasih. Demikian Mas. Nanti lanjut episode yang berikutnya. Oke.